Minta tolong hitung ini semuanya diam. Mungkin harus ditunjuk kali ya. Hitung yang 1,2 itu Bu, yang per 1/2 per 1. Ini kan untuk menghitung V, itu rumusnya adalah ini. Pakai pembagi tegangan. Jadi kita pakai hitung dulu V-nya, yaitu V itu kan rumusnya RL, bukan rumus ya, karena rangkaiannya kayak gini kan. RL dibagi R tambah RL kali VS. Ini kan sudah dibahas di minggu lalu. Ya, coba kita ini deh. Ibu lihat kan minggu lalu sudah pernah kita bahas nih. Kayaknya seluruh layar aja lah di share. Kita ambil yang nah ini. Kan ini. Pertama ini, kalau kita mau menghitung Zener, maka analisa dengan melepas dioda Zener. Nah, berarti gambarnya kayak gini. Si gambarnya itu seperti ini. Jadi ibu buat gambar itu kayak gini tadi. Ibu mengacunya ke situ. Nah, gambarnya adalah ini. Berarti V itu, V di sini, ini kan kita namakan V ya. Walaupun sebetulnya hasilnya sama dengan ini. Nanti kalau kayak gini, maka V-nya sama dengan apa tadi? V-nya sama dengan pembagi tegangan RL dibagi R tambah RL atau RL tambah R kali V input gitu. Atau VS, ibu kita namakannya VS ya tadi. Di sini karena ini jadi kita namakan V input. Nah, berapa ini hasilnya? Kita di sini V inputnya untuk kasus ini adalah V inputnya 16 volt nih. R-nya 1 kilo ohm. RL-nya yang pakai 1,2 kilo ohm. Jadi pakai ini kan, maka V-nya sama dengan 1,2 kilo ohm dibagi 1,2 kilo ohm tambah 1 kilo kali VS. VS-nya adalah 16. Nah, ini tolong hitungkan berapa ini V-nya. 6/11. 0,54. 6 dibagi 11. 0,54, Bu. 0,54 volt. Ini 0,54. Gitu? Ada di kalkulator sih gitu, Bu. 1,2 dibagi 2,2 ya, betul? Iya, Bu. Dikali VS, VS-nya berapa? 16. 16. Jadi 8,64. Kali VS 8,64, betul. 9,64 atau 8,64? Oke, ibu tulis ya. Satu-satu aja, nggak apa-apa. Berarti ini hasilnya adalah 0,54 tuh. Iya, Bu. Kali 16 itu hasilnya adalah 8,64 volt ya. Nah, ini Ya. V-nya segitu. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi ke keterangan yang ada di kemarin yang ini ya. Apabila hasil V-nya itu lebih besar dari VZ, maka Zenernya on. Kenapa Zenernya on? Karena dia ada di sini nih. Jadi kalau VL-nya V tadi lebih besar daripada VZ, ya udah dia bakal ada di sini gitu. Ya. Nah, sekarang kalau V-nya lebih kecil daripada VZ, maka Zenernya off, dianggap nggak ada Zenernya kalau V-nya itu perhitungan kita lebih kecil daripada VZ. Artinya apa? Dia itu adanya di sekitar sini. Nah, kalau di sekitar sini arusnya juga nggak ada, arusnya itu 0. Ya, arus ada kecil banget atau arus bocor namanya gitu. Jadi nggak ada, arusnya dianggap nggak ada. Nah, kita lihat kasus kita ya. Kasus kita itu V-nya adalah 8,64. Kalau tegangan Zenernya berapa? Tipikalnya. Nah, di sini kita hitungnya kan V-nya 8,64 volt. Sedangkan VZ di soal itu adalah 10 volt. Maka V hasil perhitungan kita ini gimana? Ternyata V-nya lebih kecil daripada
VZ. Jadi kalau RL yang diambil 1,2 kilo ohm dengan kondisi rangkaian yang seperti ini, oh ternyata V-nya itu hasil analisanya kurang dari VZ. Nah, kalau kurang dari VZ, maka dia Zenernya apa? Off atau on? Off. Off. Apa maksudnya off? Dianggap tidak ada karena tidak mengalirkan arus ya. Walaupun terpasang ini tuh nggak ada gitu. Gitu. Ya, dianggap nggak ada kalau Zenernya off nih, kayak gini ya. Jadi ketika kita lihat RL-nya ini 1,2 kilo ohm, kemudian pemodelan Theveninnya seperti ini ya. Sehingga hasilnya itu Zenernya nggak akan jalan, off. Ternyata betul, kenapa off? Ketika kita lepas Zenernya itu diukur V-nya itu memang hanya 8,64 volt, lebih kecil dibandingkan dengan tegangan tipikal Zener gitu. Ya. Gitu. Oke. Nanti kalau kita hitung berapa VL, VR, IZ, PZ-nya, kita hitung coba ya, maka berapa VL-nya? VL-nya ya sama dengan V, sama dengan 8,64 volt gitu ya. Kemudian berapa VR? Dikurangi VL. Hasilnya adalah 12 kurang 8,64. 16 kurang 8,64 ini sama dengan 7,36 volt gitu. Ya. Kemudian berapa IZ? IZ berapa kalau kayak gini? Kalau off, IZ-nya sama dengan berapa? 0 ya. Oke, PZ-nya adalah IZ kali VZ. Jadi berapa? 0. 0 juga gitu. Jadi kayak gitu ya. Nah, ini kita ke sini. Jadi kita kalau dikasih rangkaian cek dulu dengan cara kayak gini gitu. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke kasus yang kedua. Yang B, RL-nya adalah 3 kilo ohm nih. Kita ambil yang ini, RL-nya adalah 3 kilo ohm. Sama kasusnya ya kita harus cek dulu V-nya. V-nya berapa gitu ya. Dengan cara menerapkan pembagi tegangan. Oh, V-nya itu adalah 3 kilo, kan tadi 3 kilo ya, dibagi 1 kilo tambah 3 kilo kali berapa itu? Kali 16 volt. Hasilnya adalah ya, ada tegangannya sebentar ya Ibu ini. Dicabut sebelah sananya. Coba hitungkan berapa hasilnya itu? 12 volt, Bu. Oke, 12. Zenernya on atau off? On. On. Oke, Zenernya on, betul. Nah, Zenernya on, berarti kalau Zenernya on gimana tuh? Nah, sekarang kita coba analisa ketika Zenernya on. Ya. Ketika Zenernya on, nah di sini dapatnya 12 volt ya tadi. Nah, kemudian, oh ternyata V-nya sama dengan 12 volt itu dia lebih besar sama dengan VZ. Kalau lebih besar dengan VZ, oh Zenernya on gitu. Ya. Kalau Zener on berarti Zenernya dianggap ada. Nah, kemudian kita mulai hitung ya sekarang berapa VL, VZ gitu ya. Ketika Zener on, nih, kalau kita lihat dari karakteristik ya, kita kembali ke karakteristik yang tadi. Nah, ketika Zener lebih besar daripada VZ,
itu tegangan Zener ya tetap ya segitu, tidak akan melebihi ini, gitu, tidak akan jadi ke sini, dia tetap di segitu, ya. Sehingga dia akan membatasi tegangan di bebannya. Jadi si bebannya itu nanti kita lihat dari sini karena Zener on, maka VL itu sama dengan VZ, ya. VL sama dengan VZ. Sama dengan berapa? 10 volt gitu ya. Jadi VL-nya sama dengan VZ sama dengan 10 volt. Ini dia dibatasi meskipun hasil perhitungan kita 12 volt, ternyata V di beban itu inilah kelakuan Zener. Ini tugas Zener. Jadi si Zener membatasi supaya tegangan yang jatuh di beban itu tetap dibatasi oleh Zener. Walaupun kalau kita lepas Zenernya dia akan naik sampai 12 volt. Begitu kita pasang Zenernya udah dibatasi sebesar 10 volt. Nah, ini harus disebut bahwa Zener sebagai regulator di sini membatasi tegangannya gitu. Jadi tidak akan lebih dari tegangan Zenernya kayak gitu ya. Nah, ketika VL sama dengan VZ, kemudian 10 volt ya. Kita coba hitung ini yang lainnya, materi lainnya. Ini kita pasang ya Zenernya. Gitu. Kita hitung IZ-nya. IZ-nya berapa? Di sini ada IL, di sini ada IR gitu ya. Maka IZ nih. IZ itu sama dengan IR kurangi IL. Nah, IR berapa IR? IR adalah, kan di sini IR diapit oleh tegangan di sumber sama tegangan VZ nih. Jadi dia adalah VI kurangi VZ dibagi R. Gitu. IL apa IL? IL adalah arus yang lewat VL. Dia adalah VL dibagi RL. Ingat VL-nya sudah dibatasi oleh tegangan Zener. Jadi VI-nya di sini kita hitung VI-nya adalah tadi 16 ya. 16 kurangi 10 dibagi 1 kilo kurangi VL. VL-nya adalah VZ ya. Yaitu 10 volt. Jadi dia 10 dibagi RL. RL-nya adalah 3 kilo. Maka ini hasilnya berapa? 16 kurang 10, 6 bagi 1 kilo, 6 miliampere. Kurang 3,33 miliampere. Hasilnya adalah 2,67 miliampere. Nah, ini adalah IZ. Gitu, ya. Jadi perhitungannya betul-betul mindset kita, oh ada Zener gitu. Berarti begitu dia lebih dari tegangan Zenernya berarti mulai aktif. Dia aktif ya. Oke, kemudian kita diminta hitung apa lagi sih? VL sudah, VR sudah, VR-nya berapa tadi? Oh iya, VR-nya belum ya. Nah, kita VL sudah, VR di sini belum nih. Maka VR-nya adalah VI kurangi VZ. Sama dengan 6 volt. Ya. Lalu apa lagi? PZ adalah VZ kali IZ ya. Maka di sini PZ daya yang dipakai oleh Zener itu adalah VZ kali IZ sama dengan kali 10.
hasilnya adalah 20, ini mili ya, sorry, mili ampere. 26,7 miliwatt gitu. Ya, ini PZ-nya 26,7 miliwatt itu ya. Jadi begitu dia berfungsi, Zenernya tegangannya langsung dibatasi oleh tegangan Zener gitu ya. Nah, inilah kenapa kita kalau membuat power supply itu nanti perlu ada regulator supaya tegangan outputnya stabil di 5 volt misal gitu. Jangan naik turun mengikuti beban, tapi dia harus stabil. Cara menstabilkannya adalah menggunakan regulator gitu ya. Nanti ada namanya 7805 itu output jadi 5 volt, 7809 itu outputnya jadi fix di 9 volt gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah pengaruh beban untuk Zener ya. Jadi diingat-ingat kalau kita tegangan tanpa Zenernya itu kurang dari tegangan Zener, ya seperti tidak ada Zener aja berarti gitu ya. Tapi kalau sudah lebih dari tegangan Zener, maka outputnya akan dikunci oleh Zener menjadi sebesar tegangan Zenernya gitu ya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak untuk Zener ya? Zener berarti selesai. Kita akan lihat sekarang voltage doubler ya. Voltage doubler. Ini ada contoh soal. Oh ya, ini Zener sebagai clipper. Jadi kalau clipper kan butuh apa ini namanya? Baterai. Karena ada Zener dia tidak pakai baterai lagi gitu. Jadi cukup pakai tegangan Zenernya ya. Ini rangkaian pengalih tegangan. Kan kita masuk ke yang berikutnya ya, yaitu rangkaian voltage doubler. Rangkaian pengalih tegangan itu rangkaian tersebut bisa menaikkan tegangan puncak dari trafo. Misalnya trafonya 110 ya, atau 220 bisa naik jadi 2 kali, 3 kali lebih besar. Caranya adalah dengan rangkaian seperti ini. Kayaknya Ibu kecilkan. Ini digedein di sini. Nah ini, sayangnya ini nggak bisa dianimasikan nih. Ini gambar untuk rangkaian voltage doubler, di mana output dari inputnya itu adalah 100 volt. Apa yang terjadi di sini? Di tahap pertama, ini ketika jadi di negative half cycle, dioda 1 ini mengisi VC1 menuju VP. Jadi hampir sama dengan clamper tuh kemarin ya. Jadi di sini ketika half cycle pertama ya. Di sini kan min 100 nih. Min 100, terus di sini di sini min 100, tapi min 100-nya ada di sini. Karena di sini min 100, maka dioda ini akan on ya. On, terus dia ngisi ke kapasitor menjadi 100. Di sini negatif karena minus kan tadi inputnya minus 100, yang sebelah sini sisinya yang plusnya gitu. Seperti itu di one negative half cycle-nya ya. Di positive half cycle di sini kan udah 100 nih. Dioda D2 yang ini akan mengosongkan nih sebetulnya ya, mengosongkan ininya, dia akan dibuang karena di sini on ya.
Sesudah itu di sini on, maka dibuang ke sini. Nah, ketika dibuang ke sini, itu tidak hanya 100 volt, karena di sini ada 100 volt. Ya kan, 100 ditambah 100, jadi 200 tuh di sini. Gitu. Jadi di sini ada 100, di sini ada 100, maka di sini 100. Di sini dia off ya, gitu. Jadi di C2 sekarang ada 200 volt peak-nya, gitu. Ya. Udah kayak gitu. Jadi caranya seperti itu. Ini bisa dihapus. Ya, ini bisa dipahami dulu. Silahkan, mungkin ada pertanyaan. Belum, Bu. Oke, Ibu lanjut ya. Sesudah ini, nah ini yang berikutnya, ini berarti voltage doubler seperti itu. Oke, ini ada keterangannya, apa yang terjadi, cara perhitungan-perhitungannya gitu. Ini terjadi pada half cycle positif ya ini. Nah, ini adalah rangkaian bisa membangkitkan, bisa menjadikan kalau di sini berarti doubler, kalau di sini tripler, kalau di sini jadi quadrupler gitu. Bisa jadi 4 kalinya. Ya. Dengan konsep yang sama seperti tadi caranya. Ya udah selesai, berarti itu aplikasi dioda yang sudah kita bahas, mulai dari penyearah, kemudian menjadi apa tadi? Clipper, clamper, zener, dan ini pengalih tegangan ya. Oke, sekarang kita lihat ini adalah bagaimana kita menghitung titik kerja dioda gitu. Jadi dioda itu dia punya titik kerja gimana? Ada gambarnya bisa di ini. Pakai ini aja. Screen. Kita cari di sini. Kita kerjakan di sini ya. Jadi ini adalah menghitung titik kerja dioda. Apa itu titik kerja dioda? Jadi ini yang terakhir ya. Menentukan titik kerja dioda pada suatu rangkaiannya. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita membuat garis beban dulu. Langkah pertama, menentukan garis beban. Apa itu garis beban? Menentukan garis beban. Kalau kita buat garis, itu bagaimana caranya kalian bikin garis? Kita kalau ingin bikin garis, gimana sih caranya? Harus ada garis akan bisa dibentuk jika ada apa? Jika terdapat 2 titik ya.
Nah, makanya harus ada 2 titik dulu gitu. Titiknya apa? Nah, kita bikin dulu persamaan. Dari sini sebetulnya misal kita bikin persamaan gitu ya. Ini loop ya, loop 1. Berarti loop 1 ini adalah min 6 tambah RS kali ID tambah V dioda. Ini sama dengan 0, gitu kan loopnya. Nah, kalau karakteristik dioda itu kan ada ID, ada VD, betul nggak? Jadi kita punya, misal kita mau bikin dioda itu berarti di sini karakteristik di sini adalah V dioda, di sini I dioda, gitu kan? Nah, kayak gini. Ini kita bikin nanti di atas ini Y-nya adalah ID kan, X-nya adalah VD, atau absisnya apa? Absisnya ID, ordinatnya VD gitu ya? Betul nggak sih? Atau absisnya VD? Nah, kita bikin sekarang, berarti ID atau Y-nya itu sama dengan apa? 6 kurangi V dioda dibagi dengan RS. Nah, ini kan persamaan garis beban namanya ini. Berdasarkan rangkaian tadi, ini adalah jadi persamaan garis beban. Kayak gini ya. Maka nanti bisa kita bikin 2 titik nih dari sini. Yaitu saat ID sama dengan 0, maka V diodanya berapa? Jadi kalau ini 0 ya, kalau ini 0 kan 6 sama dengan V dioda, jadi V diodanya sama dengan 6 volt. Yang kedua kita ambil saat V dioda 1 aja ya. Kenapa enggak 0? Kenapa enggak maksimum 6 volt? Karena terlalu jauh titik 6 voltnya nanti ya, kita lihat. Maka di sini ID-nya sama dengan berapa? 6 kurang 1, 5 dibagi 1000, 5 miliampere. Maka kita punya 2 titik. Yang pertama adalah 6,0, yang kedua adalah 1,5 miliampere. Gitu. Nah, ini salah nih. Kayaknya ini VD-nya yang kita buat 0, sorry. Soalnya ini yang terlalu jauh nih. VD ini VD kita buat 0, maka ID-nya sama dengan berapa tadi? 6 miliampere ya. Kayak gitu ya. Oke, berikutnya coba kita lihat di sini nih. Ini adalah key point-nya nih. Terlalu besar, kita kecilkan. Nah, ini adalah key point. Ini adalah karakteristik dioda. Key point-nya kayak gitu. Ya. Nah, kayak gitu. Jadi ini tadi ini adalah titik 0,6 ya. Yang pertama. Nah, terus Ibu bikin di 1,5. Karena ada 2 titik, ya udah bisa dibikin garis beban.
Nah, key point-nya adalah key point itu adalah titik kerja dioda ya pada rangkaian tersebut. Nah, dia kalau dari grafik itu merupakan hasil perpotongan antara garis beban dengan karakteristik dioda. Kurva karakteristik ya. Begitu ya, key point-nya. Oke. Selesai deh kalau kata Ibu nih. Selesai. Sampai di sini aja dioda. Jadi kita lihat ini. Bukan ini, salah. Maaf. Oke, sekarang kita lihat apa lagi ya. Udah selesai ini Bu mau nyari ini dulu apa namanya? Mau mencari. Nah, ini adalah buku dari Boylestad ya. Kalian udah Ibu share kemarin, cuman yang kalian mungkin edisi 11, ini adalah edisi 7 ya. Kita lihat apakah ini semikonduktor nih ya. Kemudian kita lihat dioda ya. Ting. Lama. Lama. Oke, ini adalah dioda ya. Nah, kalau kalian buka di sini, clipper itu nanti ada resume-nya. Jadi bisa dipakai resume-nya untuk menyesuaikan dengan persoalan gitu. Nih. Ada resume-nya, tinggal dicari. Ini lihat tuh. Kalau diodanya menghadap kiri, diodanya ke kanan, seperti apa ini. Ya. Ini clipper. Kemudian ada clamper juga seperti itu. Nah, ini ada resume-nya. Ya. Kemudian ada dioda Zener juga ya. Dioda Zener itu ini ada contoh soalnya, ada pembahasannya. Oke, terus ada voltage doubler ini. Voltage doubler, quadrupler, tripler ya. Coba kita sekarang coba latihan soal dari sini ya. Nih, ini diberikan kurva karakteristiknya. Nanti kalian bikin titik kerjanya ya.
Nah, kita coba latihan soal yang ini ya. Sorry. Kenapa ini nggak bisa hilang? Oh, ini soalnya sudah dulu males. Oh, ini. Oke, kita coba buat soal yang ini ya, nomor 30. Ini. Oke. Crop. Gak bisa. Oh, ini. Masih ada ininya, maaf. Kita hapus saja. Ini tadi di sini ya. Lama baru hilang itu. Sketch VO itu adanya di sini ya, VO ya, ini. Gambarlah VO untuk figur 2153 yang ini ya. Dan determine the DC voltage available. Sini sudah difikskan, ini ground. Ya. Nah, sekarang coba gimana ininya menggambarkan outputnya. Maka ketika dia setengah half positif, apa yang terjadi? Kita ambil misalnya di sini, kita pakai warna biru yang agak tebal aja. Dia setengah half positif. Dioda 1 gimana, dioda 2 gimana? Kayak ini dioda satunya yang mana ya? Anggap ini dioda 1, yang ini dioda 2. Dioda satunya gimana? Dioda 2-nya gimana? On off ya maksudnya. Dioda 1 on atau off, dioda 2 on atau off gitu. Ayo, gimana? Dioda 1 reverse atau forward? Dioda 2 reverse atau forward? Perhatikan ya. Kalian teh ini kan positif nih. Kalau positif di sini aja 0. Ya, di sini kan 0 nih dioda 1. Berarti kan VA nodanya ya. VA noda yang ini dia 0. Yang ini berapa? Ini kan kalau kita lihat ternyata di sini adalah 100 kan. Maka dia akan beredar dari 0 sampai 100. Akibatnya dioda 1 gimana? Reverse, Bu. Ya, reverse, betul, pintar. Off ya. Dioda 2? Forward. Forward ya, dioda 2-nya on. Jadi dia akan lewat sini nih, dioda 2, ya kan? Maka di output sini
nanti seperti apa di output yang ini. Jadi ini gambarnya di kayak gimana? Nah, kita gambar ya. Supaya nggak pusing, maka gambarnya adalah dia kayak gini. Ini adalah plus yang tadi ya. Yang ini diodanya short, kan yang ini. Terus masuk ke 2,2 kilo. Yang ini. Ya. Terus dari 2,2 kilo itu masuk ke 2,2 kilo menuju ke sini, ground. Gitu, ya. V output ada di mana? V output ada di sini. Ya enggak? Ini V output. Nah, di sini ada resistor yang besarnya 2,2 kilo menuju ground juga. Gitu. Ya. Udah, seperti ini gambarnya. Jadi V output-nya saudara berapa? V output-nya sama dengan V input, gini aja. Nah, gitu. Seperti itu, karena dia satu sisi, ya sama gitu, paralel gitu dari sini-sini. Kita lihat di sininya itu, tadi kan ini, apa namanya, kita lihat di sininya, Ibu panjangkan ya ini. Nah, ini tadi input masuk dari sini. Diodanya tadi kayak gini. Nah, ini diodanya short gitu. Karena dia forward on. Ini adalah seperti itu. Oke, nah sekarang kita lihat kalau diodanya negatif. Kalau sinyalnya negatif nih. Kita pakai warna lain ya. Saya merah. Saat diodanya negatif, gimana? Dioda 1 gimana? Dioda 1 on atau off? Di sini ground ya, ingat. Nah, gitu. Udah ada juga gambarnya. Sini 0, tapi di sini di sisi sananya gimana? 0 sampai min 100 nih. Di sisi ininya, di katodanya. Maka dioda satunya apa? Di sini 0, di sini 0 sampai min 100. Maka dioda satunya apa? On, Bu. Betul, on. Jadi di sini di sini 0 sampai min 100 kan tadi ya. Yang ininya 0 nih. Di sininya 0. Yang ininya 0. Maka D2-nya apa? Off. Tuh ya. Off. Jadi gambarnya nanti kayak gimana? Kok kayak gini? Kita gambar sekarang. Jadi dari yang negatif itu lihatnya adalah D2. Salah D1. D1 dia langsung ke dia short nih D1-nya. Terus ada R 2,2 kilo. Ya, ini terbuka. Nah, ini VO-nya. Ini jangan lupa di sini ground, ya kan?
sini ground. Ini VO-nya di sebelah sana. Nah, itu gimana ngitungnya, outputnya? Ini yang kita lupa ya, bahwa ketika di sini negatif nih ya, di sini tuh sebetulnya positif nih. Sama juga di sini ketika di sini positif, di sini negatif. Ini negatif nih. Kita lihat. Oke, gini. Dia V outputnya adalah ini tadi kalau dia gambarnya seperti ini tanpa kita memperhatikan ini, udah outputnya sebenarnya berapa? 0 ya. Nanti dia nggak ada. Kenapa? Karena dia langsung hitung di sini ground, sinyalnya ada di sini. Sinyalnya terhubung langsung ke ground gitu. Yang ini tuh. Sinyal terhubung ke ground, tapi di sini ada yang positif nih masalahnya. Sehingga kalau kita lihat di sini positifnya ada di sini. Ini ground. Betul. Jadi outputnya nanti dia membagi tegangan antara ini dengan ini, gitu. Tapi positif, ya. Coba kita lihat kalau ke ini ada contohnya enggak? Gimana tadi ya ini ya? Ini kita lihat ya. Yang seperti kasus seperti ini ada contohnya di atas. Biar ini ya kalian lihat. Itu tuh gambarnya tadi ada di sana. Yang pertama ya, karena dia masuknya ke penyearah tuh. Rectifier. Oke, ini clipper. Nah, ini adalah rectifier ya. Clipper. Nah, ini nih, Mas. Rectifiernya. Oke, kita lihat yang gambar ini. Nah, gini ya. Nih, ini ketika di sini positif nih. Kan dia terbuka nih ketika ini positif nih. Ini terbuka, yang ini short. Ini sama persis dengan yang kita ya. Nah, ini di sini negatif. Ground-nya kalau kita masalahnya ground-nya ada di sini tadi gitu. Sehingga ini V output-nya kita bikin seperti ini. Oh ya, ini ground-nya di sini betul sama. Nah, gambarnya jadi seperti ini. Kemudian ketika half negatif, VDC-nya 0,636. Oke. Ketika half negatif dia tadi. Nah, ini. Yes. Drone. Ini jadi yang positifnya dari bawah sini. Yang ketika dia positif yang ini off ya, ini on. Ini sama persis dengan yang kita ya, sama persis nih. Cuman gambarnya diubah aja. Coba kita lihat. Gambar yang tadi itu sama nggak gambar ini ya? Gambar yang ini sama nggak dengan gambar yang ini? Nah ini, sama nggak? Ya, ini tuh gambar ini ya, sama persis dengan soal yang kita buat. Bedanya di mana? Bedanya si VO-nya dipindahkan ke sini.
saja gitu. Gitu aja ya. Nah ini coba ibu ambil ya ini ininya apa namanya, supaya kita bandingkan ya yang ini dengan crop. Nah ini tuh adalah sama persis dengan apa yang kita kerjakan. Oke, kita akan lihat ininya. Biar kalian bisa melihat ya. Nah ini tuh ada sebetulnya di buku tadi ya. Jadi kayak gini. Gambar soal kita itu adalah kayak gini. Nah ini. Nah ini tuh sebetulnya sama persis dengan soal ini ya. Ini dioda yang ini dia tuh sama kan. Oke, kita lihat ini diodanya menghadap ke atas, sama banget dengan apa yang kita kerjakan. Mana tadi? Ini gitu. Nah kayak gini, sama banget ya, sama persis. Jadi ketika dia setengah positif yang ininya terbuka, ininya on, kayak gitu. Nah ini yang tadi kita lihat bahwa di sini tuh ada negatif, makanya outputnya kan gambarnya seperti ini. Si outputnya itu adalah ada di sini kok ibu ya, 2 kilo ohm. 2 kilo ohmnya 2, berarti ini yang ini. VO-nya ada di ini VO-nya ada di sini. Dia ground-nya acuannya ini, tapi kita kan ground-nya acuannya ini. Mana sih? Harusnya kok di gambar kayak gini ya? Udah, dia ground-nya juga ada di sini. Seharusnya ini negatifnya di ini sama banget nih. Ya berarti ini negatifnya di sini ya. Negatifnya di sini nih. Ini dianggap ground. Ini kok kita gambar ini ya. Gambar yang ini. Ini tuh ground ini. Gitu ya. Sini. Karena jadi positifnya di sana. Nah, kayak gini. Jadi nanti kita lihat bahwa V output itu saat setengah positif pertama, half cycle positif ya, maka V outputnya itu adalah setengah dari 100. Kenapa setengah dari 100? Karena dia jadi dari pakai pembagi tegangan. Ini saat positif ya. Begitu. Itu adalah 2,2 dibagi 2,2 kilo tambah 2,2 kilo kali 100 volt. Jadi sama dengan 50 volt gitu. Kayak gini.
Kemudian saat negatif, ini ketika dia, ibu tambahin bolpen merah saja. Nah, ketika negatif di sini ya, berarti V outputnya adalah tadi yang ibu bilang karena dia dari bawah nih, kan dia sebenarnya negatif di sini, tapi ini jadi on, ya. Terus dia jadi seperti ini. Nah, ini positifnya di bawah ini. Ini yang nggak kelihatan ya. Jadi dari sini tuh positif gitu. Nah, positif yang ini mengakibatkan tetap diodanya yang ini on, yang ini off gitu. Karena dia negatifnya atas kan gini ya. Oke, di sini jadi on, berarti gambarnya jadi kayak gini. Kita gambar dulu aja. Ketika dia negatif, maka gambarnya yang ini short ya kan, lalu ada resistor ini, nah ini ketemu dengan resistor yang ini. Oh ya, ini ada resistor yang kedua ini. Yang ini yang bingung ini kemana ini. Jadi ini lari ke ground sama dengan ini. Ground terus yang ini dari positif ke negatif baterai. Yang VO ini yang kedua, ini kedua ya. Ya, terus yang ini dari negatif ke sini. Salah. Ini kan negatif, ini ground ya. Nah, ini dari ground ini ke negatif. Oh ya, saja ini. Teng, ini nggak ada. Jadi dari sini groundnya di tengah. Ini dihapus, yang ini nggak ada ya. Nah, ini dia masuk ke sini. Ini kemana? Ini ke sini. Gitu ya. Nah, ini adalah groundnya. Sama sih, berarti di sini adalah 2,2 kilo ya. Ini 2,2 kilo. Lalu yang ini adalah 2,2 kilo. Kayak gitu. Gambarnya kayak gini jadinya. Makanya nanti VO-nya dia, karena dia dari arah negatif ya, maka VO-nya nanti jadi positif kayak gini, tetap dia adalah 2,2 kilo dibagi 2,2 kilo tambah 2,2 kilo kali 100 gitu. Karena dia positif ya. Positif, jadi dia hasilnya adalah 50 volt. Peak ya, peaknya. Gitu. Ini jangan lupa ini adalah peaknya. Ini juga sama peaknya ini. Ini peak. Karena nanti kan dari 0 sampai 50, dari 0 sampai 100 gitu. Segini. 50 volt peak gitu.
kurang informasi sih dari itunya Boyle startnya, tapi kira-kira kayak gitu ya. Jadi ketika dia yang ini positif, ya udah ini off ya, ini yang bekerja, maka keluar nanti jadi setengahnya. Kenapa setengah? Karena ada pembagi tegangan gitu. Ketika di sini negatif ya, maka sama aja di sini negatif, yang ini akan on. Ya, ini akan on, jadi gambarnya nanti ini on-nya, lalu ke ground langsung gitu. Negatifnya. Harus diolah lagi ya ini. Ini kalau VDC ini sebetulnya harus turunkan dulu, berarti ambil rata-ratanya ya, dari sini dirata-ratakan pakai tegangan, pakai rumus rata-rata, yaitu yang ini diintegralkan nih. Nanti dapatnya 0,636 kali 5 volt. Betul, ini segini. Ini adalah dari 1 per pi. Coba 1 per 3,16. 1, per 3,14. 2 per pi ya. Kalau kayak gini berarti 2 per pi dapatnya. Ini dari 2 per pi. A-nya amplitudo ya, pi-nya 3,14 gitu. Ini segini. Kenapa 2 pi? Karena dia 2 gelombang, periodenya kan seperti ini. Coba ambil rata-ratanya, nanti dapatnya segini. Dirata-ratakan, atau disebut dengan VDC-nya. Ya. Ini gambarnya, baik yang ininya on atau ininya on, itu dua-duanya seperti ini. Sama persis gitu. Hanya beda tinjauan aja, jadi nanti dari negatif yang ini jadi positif, outputnya tetap positif gitu ya. Kayak gitu. Jadi outputnya bakal kayak gini. Mesti dianalisis lagi supaya bisa paham ya. Kita lihatnya gimana. Oke, kita ambil dari sini aja ya, dari yang sudah dijelaskan oleh Boylestad itu memang kayak gitu ya. Ini juga ketika Ibu gambar rangkaiannya memang seperti ini hasilnya dua-duanya. Baik ketika ini setengah half positif maupun setengah half negatif, dua-duanya sama seperti kayak gini posisinya ya. Karena kebetulan ini semuanya sama, resistornya dibuat sama gitu. Makanya nanti outputnya jadi kayak gini. Jadi kayak full wave rectifier gitu. Full wave rectifier, hanya peak-nya tidak full tapi setengah dari ini. Kenapa? Karena ada pembagi tegangan gitu ya. Oke, yang itu. Coba kita lihat yang soal yang berikutnya ya. Modul. Clippers ini. Kita ambil yang lain ya sekarang. Nah, kita ambil coba soal yang berikutnya. Tadi ini sama. Nah, sekarang kalau kayak gini gimana? 170 volt ya. Satu bab kelewat. Sudah BJT. Ini ya.
Ini mungkin lebih mudah ya karena menghadapnya lebih gambarnya ada buram ya. Ideal diet. Nah, sekarang kita juga diminta menghitung VO ya, kayak gini. Kayaknya daripada ada ground di situ bikin pusing kata ibu. Oke, kita bikin kayak gini aja. Nah, sekarang kalau kita setengah half positif ya, yang ini. Gitu. Maka 170 ya, anggap 170 aja. Di sini negatif ya. Nah, gitu. Di sini positif, di sini negatif. Ketika di sini negatif, maka dioda ini on. Nih, dioda yang 2. Ini dioda satunya off ya. Jadi dioda 2 on. Di gambarnya dia kayak gini. Ini terbuka. Di sini ada resistor. Terus ini ada resistor juga. Di sini ada resistor juga, gitu ya. Nah, ini resistor ini on. Dioda yang ini. D1-nya ada di mana sih? Ini D1, D1-nya off. D2-nya on. Nah, ini adalah yang ini ya. Yang ini adalah yang ini. Ini adalah V output-nya di sini. Nah, V output-nya itu positifnya di sini. Oke, kita yang bawahnya hapus aja ya. Soalnya ini nanti bikin pusing. Nah, tapi ketika positif kan nanti harusnya lewat sini tuh. Ya, harusnya lewat ke sini nih. Nah, gitu. Ya. Ke sini juga ada. Tapi dioda ini jadi kayak gitu ya, on. Jadi on. Maka V output-nya itu sama dengan, kalau ini di paralel 2 gini kan, jadi 1,1 ya. Jadi 1,1 kilo dibagi 1,1 kilo tambah 2,2 kilo. Sama dengan kali V input ya. Gitu. Jadi dia sepertiga V input. Itu ya V output-nya untuk yang half positif gitu. Sekarang untuk yang half negatif. Kalau half negatif berarti di sini sama ibu memilih, tapi kita tipiskan ini. Itu volt negatif, dia lewat sini arusnya. Karena ini terbuka ya. Ini off. Jadi lewat sini. Maka yang ini adalah gambarnya jadi kayak gimana nih? Negatif.
negatif. Kita pakai warna biru ya. Terus yang ini dari negatif ke positif ya. Positifnya di sini. Kemudian dia ke 2,2 kilo ohm. Ini negatif ini VO-nya di sini ya. VO-nya negatif yang atas, maaf. Tapi gimana sih? Ini negatif, di sini positif, ini VO gitu. Karena dia arahnya dari sini, lihat yang merah ya. Masuk ke negatif dulu. Udah gitu baru ke sini. Jangan lupa di sini ada R, R-nya terhubungnya kemana? Ke sini ya. Nah ini. R-nya gitu juga sama dia. Jadi R-nya jangan lupa di sini negatif ya ini. Sinyalnya negatif. Jadi nanti dia jadi positif tegangannya. Nah ini 2,2 kilo. Yang ini 2,2 kilo, ini 2,2 kilo. Ini input ya. Maka outputnya adalah sama ya, dia full wave juga rectifier. Outputnya ini paralel kan, 2,2 kilo. Paralel 2,2 kilo berarti 1,1 kilo kan, dibagi dengan berarti 2,2 kilo paralel tambah 2,2 kilo kali V input yang negatif. Tapi itu negatif PO-nya ya. Nah, sehingga VO-nya nanti positif juga sama dengan sepertiga V in gitu. Ini gambarnya outputnya sepertiga dari 170 ya. Jadi dia gambarnya full wave rectifier. Outputnya itu full wave rectifier. Di mana gambar di sini ya? Nah gini. Jadi kalau ditanya VDC-nya itu 0,636 ya. 636 ininya adalah sepertiga dari V in. Gitu ya. Dan dia full wave rectifier. Dia dua-duanya semuanya kayak gini gitu. Itu VDC-nya sepertiga dari ini. Nah, ini berarti kalau sepertiga dari V peak input, V peak inputnya adalah 170. Maka 170 dibagi 3, 56 ya. 56,7 volt di sini. 56,7 volt nih ini. Gitu ya. Ini gambar yang ini juga kayak harus perbaiki ini biar paham nanti. Sama persis sih caranya kayak gitu ya. Kalau mau kita ini aja, kita biar bersihnya. Terlalu tebal jadi nggak ada. Ini sekarang kita minggu keberapa? Kuliahnya? 4 atau 3? 4 ya? 4 Bu. Kita belum UTS ya. Maksudnya kita di mata kuliah lain kan sudah apa namanya? Sudah kayak ini kita hapus aja gitu ini. Ini kita taruh di yang berikut aja.
Ini sebetulnya caranya sama aja dengan tadi ya, kan gitu. Jadi ketika dia positif, ikutin aja arusnya ya. Jadi dia lewat sini. Nanti ada yang ke sini juga. Terus dari negatif ke sini. Nah, gitu. Terus ada yang ke sini juga gitu. Jadi kalau gambarnya ini, oh berarti ini sama ini seri ya. Ini dengan ini seri nih. Jadi dia kayak gini. Gitu, langsung ke negatif. Backgroundnya bikin pusing katanya. Kemudian yang ini dia ke sana. Nah, ini ada dioda short ya. Itu. Salah diodanya bukan di situ. Diodanya di sini nih. Nah, gitu. Ini VO-nya di sini. Oke, kalau half negatif merah ya. Maka lewat sini. Nah, dari sini tuh beloknya ini kan ke sini. Tapi ada juga yang ke sini, yang ke VO. Karena dia kan dari negatif. Nah, arahnya ke atas. Terus ke sini. Gitu. Jadi gambarnya bakal sama aja, dia kayak gini. Ini ketemu dioda yang itu, lalu ada R2,2 yang ini, langsung ke ground, ke negatif gitu. Ini positif negatif input ya. Terus dari sini ke sini kan, terus dari sini ke oh dari sini nih, dari sini ada yang arah ke sini nih, ada yang arah ke positif dari sini nih. Nah, dari negatif ya. Jadi di sini dari dioda langsung ke resistor yang negatif. Nah, gitu. Cuma negatifnya di atas. Ini VO. Tapi karena ininya juga negatif, ininya sinyalnya. Nah, sinyalnya negatif, jadi ini jadi positif. Gitu. Jadi di outputnya dia positif. Yang ini juga di outputnya dia positif. Gitu. Makanya dua-duanya positif. Hasilnya ya kayak gitu. Dia hasil outputnya adalah dua-duanya positif. Jadi yang ini negatif. Terus yang merah dia negatif-negatif jadi positif. Gitu. Terus dia gitu aja terus ya. Nah, gitu. Cuman bedanya kalau ini setengahnya. Ya. Yang ini peak-nya adalah, V-peak-nya adalah setengah V-peak in. Gitu. Sama ini juga. V-peak out-nya sama dengan setengah V-peak in. Karena ada pembagi tegangannya di sini, 2 pembagi tegangannya gitu. Kalau di sini sepertiga, kenapa? Karena dia paralel dulu yang ininya. Ya. Paralel itu masalahnya karena dia paralel jadi sepertiga gitu. Ya outputnya paralel dengan yang sebelah sini, jadi agak berbeda dengan yang ini gitu. Oke. Ini karena waktunya udah habis, Ibu cukupkan sampai di sini pertemuan hari ini ya. Silakan kalau mau ada pertanyaan. Mana sih? Jika ada pertanyaan silakan. Apakah ada pertanyaan? Dari saya nggak ada, Bu. Bu Irdatul, nggak ada pertanyaan yang lain mungkin? Belum ada, Bu. Ada, ya udah nanti Ibu kasih soal-soal ya yang tadi.
Silahkan dikerjakan, didiskusikan. Nanti kita bisa diskusi di WA Group ya. Oke, kita tutup saja pertemuan hari ini. Minggu depan kita sudah mulai masuk ke BJT ya. BJT, karena BJT udah mulai ya, tadi barusan putus koneksinya. Ya dong on cam. Mungkin ada yang bisa mengambil screenshotnya di sini, Bu, belum muncul semua ya. Oke, yaudah ya kalau gitu